Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada sehat selalu. Amin. Pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan di minggu lalu terkait dengan operasi del atau operator del, yang mana minggu lalu telah kita bahas sedikit terkait dengan gradien, divergensi, dan curve. Namun contoh soalnya minggu lalu masih sedikit, minggu lalu lebih fokus ke teorinya. Jadi untuk video yang kali ini itu ke contoh soal dan beberapa variasi contoh soal. Nah, langsung saja yang pertama untuk mengulas sedikit kita bahas tentang divergensi atau soal divergensi. Ya, jadi perlu diketahui bahwasanya divergensi itu merupakan perkalian dot nabla dengan suatu vektor. Nah, kemudian sebentar saya pakai spotlight. Nah, jadi nabla ini bisa dibaca nabla, bisa dibaca del, tergantung referensinya gimana. Nah, kemudian sekali lagi saya ulang bahwasanya divergensi itu merupakan perkalian nabla atau del dengan suatu vektor. Itu. Kita langsung saja misal diketahui ya suatu vektor f xzi plus xyzj dikurang y kuadrat k. Tentukan divergensi dari f. Ya, tentukan divergensi dari f. Nah, perlu diketahui atau perlu diingat bahwasanya divergensi itu merupakan perkalian dot atau nabla dot f, karena ini fungsinya f. Kalau b ya dot b. Ini adalah merupakan formula dari nabla. Formula dari divergensi. Ini formulanya. Jadi do f satu faktor pertama per do x tambah do v2 per do y tambah do v3 per do z. Nah, ini adalah soalnya ini adalah V1, ini adalah V2, ini adalah V3. Nanti sambil koreksi ya, takut ada salah tulis saya. Nah, kemudian berdasarkan formula ini, maka kita bisa turunkan sama dengan nabla.f sama dengan do xz, karena V1-nya xz, per do x tambah do xyz karena V2-nya adalah xyz, plus do min y kuadrat per dz karena V3-nya min y kuadrat. Nah, masing-masing ini kita turunkan terhadap masing-masing penurunannya. Yang pertama terhadap x, berarti kita hanya melihat yang x-nya. Maksudnya gini, xz ini turunkan terhadap x, berarti yang diturunkan x-nya, z-nya tetap. Nah, maka tetapnya z. Kenapa z, Pak? Karena ini x, z. Kalau misal x kuadrat berarti kan diturunkan 2xz. Kalau ini posisinya x kuadrat. Tapi karena ini xz berarti yang diturunkan z aja, karena x diturunkan adalah 1. Nah, ini kan 1. Yang kedua, x, y, z diturunkan terhadap y, berarti kita fokus ke y. Ini ada y-nya, berarti x, y, z diturunkan, y-nya kan 1. Kalau diturunkan berarti tetap x, z, karena y-nya turunkan 1. Dan berikutnya, min y kuadrat terhadap z. Nah, ini kan nggak ada komponen z-nya, maka diturunkan sama dengan 0. Maka dari itu, ya, divergensi dari f sama dengan z plus x, z. Nah, misalkan nih, misal carilah
divergensi F pada titik 3, 2, negatif 1. Artinya bahwasanya titik ini kita substitusikan ke fungsi atau hasil dari divergensinya. Jadi ini adalah E, ini adalah Y, ini adalah Z-nya. Nah, gitu. Tinggal kita substitusikan ke formula ini. Sorry, ke fungsi yang hasilnya tadi. Z-nya berapa? Negatif 1. Tambah XZ. X-nya, maaf, X-nya 3 kali Z. Berarti 3 kali negatif 1. Berarti min 1 ditambah min 3. Artinya min 4. Nah, gampang kan? Gampang. Itu. Contoh yang kedua terkait dengan divergensi. Misalkan diketahui F itu adalah X kuadrat Y Z kuadrat plus X Y kuadrat. Derajat min 3 X kuadrat Y Z kuadrat. Jawab, ini kan formula divergensi. Jadi ini F1, 1, ini F2, ya, ini F3. Tinggal kita kan di sini F1-nya berapa, F2-nya berapa, F3-nya berapa, diturunkan ke masing-masing turunan. F1 terhadap X. Berarti kan ini X kuadrat Y Z kuadrat. X-nya diturunkan karena X kuadrat berarti 2X, Y Z-nya tetap. Yang berikutnya jadi ini. Yang berikutnya ini di sini X Y kuadrat Z terhadap Y. Berarti kan ini Y kuadrat turunkan berarti kan 2 Y yang lainnya tetap berarti X kali 2Y Z. Kurang ini 3X kuadrat Y Z kuadrat terhadap Z. Berarti kita fokus ke Z-nya ini. Z kuadrat diturunkan jadi 2Z. Yang lain tetap berarti 3X kuadrat Y, ini 2Z. Gampang kan? Sakit gampang nih. Matematika tidak sulit. Tuh. Nah, ini pengembangan soalnya itu bervariasi. Misalkan ini bisa bentuk kosinus atau bisa bentuk len. Ya. Yang penting kita tahu turunannya gitu. Turunan dari len apa? Misal E pangkat 3X, misalkan turunannya apa? Misalkan cos X, turunannya apa? Jadi misalkan tergantung variasi kebetulan ini ada semua atau variabel X, Y, Z. Ini bervariasi ya. Lanjut. Sekarang ke curl. Nah, curl itu merupakan perkalian cross. Kalau divergensi perkalian del, kalau curl itu perkalian cross. Maka ada suatu soal, misalnya soal diketahui V sama dengan XY kuadrat plus XY kuadrat I plus YZI tambah 3XYZK. Tentukan curl F. Ya, operasi curl merupakan operasi cross. Cross antara nabla dengan vektor. Nabla ya, atau del dengan vektor. Kalau ini vektornya B atau A ya tulis berarti nabla dot A. Ini kebetulan vektornya F. Ya. Nah, ini adalah formula dari curl. Formula dari curl. Jadi baris pertama itu komponen IJK, vektornya untuk posisi IJK. Kemudian kedua adalah ini adalah turunannya atau misalkan diferensial. Yang ketiga adalah komponen dari I, J, dan K itu berapa aja. Ya, jadi intinya formula curl. Nah, langkah pertama gunakan Laplace cofactor. Ada lagi nggak Pak caranya Pak? Ada. Dengan cara mencari langkahnya sama seperti mencari determinan 3 kali 3. Itu boleh pakai kofaktor juga boleh. Kebetulan kita pakai kofaktor. Ini
Jadi kalau pakai kofaktor, ingat mata kuliah metrik. Jadi misalkan kita mencari I, ya. Kalau mencari I, ya, cari I, kita tutup ya, kita tutup. Berarti yang kita pakai yang ini. Kalau mencari I, berarti kan kalau I yang kita cari do Y, kemudian YZ, do Z, 3X, YZ. Nah, ini kan. Gitu. Tuh. Kemudian jika kita mencari Z, kalau mencari Z berarti Z-nya tutup, ya, tutup, berarti tinggal ini sama ini kan, formula Z, J, kemudian do X kuadrat, ya sorry, do X, Y kuadrat, sama kan, nah, kemudian do Z, 3X, Y, Z. Begitupun juga ketika kita mencari K, kalau mencari K, K-nya yang tutup, ya berarti komponen K itu adalah yang nah, sama kan? Sama. Gampang, sakit. Gampang. Nih. Kemudian, gimana Pak langkah berikutnya? Langkah berikutnya itu adalah kita turunkan ya. Turunkan masing-masing. Sorry. Bukan turunkan. Cari determinan masing-masing dari komponen I, J, dan K. Jadi, determinan masing-masing arah vektor ini. Vektor I, vektor J, vektor K. Cari determinan masing-masing. Ingat, determinan 2 kali 2 adalah kalian silang. Jadi, do per do Y dikali 3X, Y, Z per. Jadi ini kan ya. Kemudian dikurang ini kali itu. Ya. Kemudian dikurang. Jadi posisinya kalau kofaktor itu kan plus, min, plus. Ingat ya, plus, min, plus. Jadi yang I plus, kemudian ini min, plus lagi. Ini formulasinya, ingat lagi. Oke, saya ulangi bahwasanya setelah kita mencari referensinya, ketemu formulasinya seperti ini, baru kita mencari determinan masing-masing. Ya, cari determinan masing-masing. Jadi ini kali ini dikurang ini kali itu untuk I. Kemudian yang untuk J, ini kali itu dikurang ini kali ini untuk J. Bukannya ini dikali ini, dikurang ini kali itu. Jadilah formulasinya seperti ini. Nah, tandanya ini itu tadi sudah saya sebutkan. Kalau ingat lagi faktor itu kan tandanya plus, min, plus. Gitu kan ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masing-masing turunkan terhadap penurunannya. Dan yang pertama 3 XYZ terhadap Y. Jadi hasilnya adalah karena ini Y-nya pangkatnya 1, maka ketemunya 3XZ. Gitu kan ya. Dikurang YZ terhadap Z. Berarti kan tinggal Y-nya aja. Nah, ini untuk komponen I. Untuk komponen Z sama caranya. Itu misalkan ini 3 X YZ terhadap X. Ini kan X-nya pangkat 1 berarti tinggal YZ aja. 3 YZ. Kan ya. 3 YZ. Maaf. Ini 3X berarti diturunkan 3 ya benar 3. Ini 3 YZ. Ya. Kurang X Y kuadrat Z itu komponensinya terhadap Z. Nah ini kan nggak ada komponen Z-nya tuh, maka hasilnya 0. Itu untuk komponen J. Untuk komponen K, gitu kan ya, untuk komponen K ini, kita lihat, ini terhadap X, YZ terhadap X, kan nggak ada tuh komponen X-nya di sini, maka 0. Kurang X Y kuadrat terhadap Y, ini ada komponen Y-nya. Diturunkan, berarti kan Y kuadrat diturunkan, jadi 2Y. Maka ketemunya X 2Y. Ya, ini min ya. Sorry. Ya ini min jadinya. Nah, kemudian
kemudian ditulis bisa kita tulis 3x z min y untuk i dikurang 3yz untuk j ditambah ini kan negatif ketemunya negatif x 2y berarti negatif 2yx atau x 2y untuk k itu ya gampang. Nah misal nih pengembangan soalnya tentukan call f jika diketahui makanya jika diketahui titik 3, 4 negatif 2 tinggal kita substitusikan ini ke formula i itu atau ke fungsi ini sorry x-nya 3 y x-nya 3 y-nya 4 z-nya min 2 ya formula. Nah ingat kalau posisi call ketika substitusi titik itu masih tetap ada komponen ya masih ada komponen arah vektor bedanya dengan frekuensi itu ya oke paham gampangi pokoknya lanjut pengembangan berikutnya nih tentukan ya tentukan ya kan jika diketahui tentukan call f jika diketahui fungsi f fungsi vektor f x kuadrat i ditambah y kuadrat z ditambah z kuadrat k. Nah, kemudian akan langsung ke formulanya nih ya formula yang untuk call kita masukkan sama itu per y kuadrat kan itu per z kuadrat sesuai dengan komponen ini kan ya. Jadi kita mencari IJK-nya ini IJK adalah I berarti ini kita tutup ya kan kalau I berarti ini kita tutup berarti komponen I-nya itu adalah I kan tuh kan sama kan dan seterusnya. J berarti J tutup yang diambil yang terbuka lah intinya itu. Nah setelah kita turunkan ternyata hasilnya 0 gitu kan. Nah jika suatu call operasi call gitu kan menghasilkan nilai 0 itu disebut dengan faktor konservatif. Di operasi call yang menghasilkan hasil 0 itu namanya metode faktor konservatif. Ingat itu kalau ditanya faktor konservatif harus ingat itu. Apa itu? Yaitu ketika operasi call ya, menghasilkan nilai 0. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini kan diketahui B sama dengan x y kuadrat z i tambah sin x y dikurang 3x min x kuadrat y k. Tentukan call B. Call B yaitu ini sama formulasinya kemudian cari kofaktornya. Setelah cari kofaktor ketemu tinggal kita turunkan yang masing-masing turunan. Nah, di sini yang agak sedikit ribet. Nah, misalkan yang pertama ini kita fokus ke sini. Kalau langkah ini sama aja tadi. Fokus sini kita. Sini pertama terhadap Y. Terhadap Y. Nah, dengan 3x min x kuadrat Y terhadap Y. Yang ini kan nggak ada Y-nya berarti ketemunya 0. Min x kuadrat Y terhadap Y. Nah, Y diturunkan kan 1. X-nya tetap berarti min x kuadrat. Dikurang sin x per dz. Ini kan nggak ada komponen Z. Maka hasilnya 0. Ini untuk arah vektor I. Untuk arah vektor Z dan lain sebagainya sama. Jadi intinya yang tadi saya kotakan ini bahwasanya jika ada posisinya seperti ini, contohnya misalkan ini saya crop, misalkan 3x ya, 3x min x kuadrat y per e terhadap x.
Nah, maka ini penurunannya satu persatu. Ini turunkan dulu, kurang ini. Caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Nah, kemudian hasil akhirnya dari yang A itu adalah ini kuadrat I min bla 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 bla. Nah, kemudian pertanyaan yang B tadi kan tentukan divergensi dari curl B. Nah, berarti hasil dari curl B ini kita divergenkan. Nah, divergenkan. Maka divergensi dari nabla cross B. Nabla cross B ini kan ya. Nabla cross B ini kan merupakan curl. Ya. Merupakan curl. Maka kita bisa tulis divergensi nabla cross B atau nabla curl nabla dot curl B, atau bisa kita tulis juga nabla dot nabla cross B. Jadi intinya jika ada divergensi dari curl B, berarti hasil dari curl kemudian didivergensikan. Begitupun juga sebaliknya, misalkan tentukan curl dari divergensi B misalkan. Berarti kalau tentukan curl dari divergensi B, berarti kan curl bisa kita tulis gini berarti. Kita tulis nabla cross dari nabla divergensi B. Ini dengan kata lain, posisi seperti ini itu adalah apa namanya curl dari divergensi B. Nah, jadi kalau divergensi itu misalkan ini divergensi dari cross curl B, jadi hasil dari curl B ini kan hasilnya tadi kemudian divergensikan. Sama rumusnya nih, rumusnya sama. Ini rumus divergensian ya, sama. Dihubungkan per komponen V1, V2, dan V3. Oke, itu mungkin bisa saya sampaikan untuk langkah-langkah soal. Nah, tugasnya kalian buatlah buah video tutorial satu soal saja, terserah milih. Yang pertama soalnya kalian buat, jadi terserah kalian pilih. Tentukan pilihan pertama, tentukan divergensi dari suatu vektor. Yang pilihan yang kedua, tentukan curl dari divergensi suatu vektor. Nah, gitu. Jadi tugasnya itu mirip dengan soal-soal yang soal yang ini. Jadi saya ulangi, pilihlah suatu soal kalian buat sendiri, mau membuat divergensi dari curl atau curl dari divergensi. Silakan dibuat video tutorial, kemudian linknya di upload di YouTube, dikopikan ke dalam Word, dikopikan ke dalam PDF, kemudian dikumpulkan ke dalam folder yang telah disediakan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.